Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Bapak Ibu. Cepat sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai saya memberikan 7 jurus BK hebat. Kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Siap. Selamat siang Bapak Ibu. Siap. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, luar biasa. BK. Sahabat siswa. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, teknik maupun yang lainnya. Ada tamu dari luar juga, lintas sekolah. Terima kasih Bapak Pandu hadirnya di SMP 39. Semoga mengawali kegiatan hari ini mau merepotkan panjenengan semuanya ya Bapak Ibu. Saya mau praktik baik judulnya itu, karena kemarin saya selama 4 hari itu mendapatkan 7 jurus BK hebat. Nah, di minggu pertama dan minggu kedua itu saya tularkan jurusnya ke siswa dan berbeda kelas. Nah, dijadwalkan itu di minggu keempat itu adalah mendiseminasikan ke Bapak Ibu guru. Sebelum memulai kegiatan mengenal 7 jurus biar kuat nanti Bapak Ibu, kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kenapa mesti ada yang bertanya, loh Bu, aku itu guru mapel kok entuk materi tentang 7 jurus BK seperti itu. Ya Bapak Ibu, karena materi ini bukan hanya untuk guru BK, tetapi juga dikenalkan BK ya Bapak Ibu, tetapi untuk guru mapel juga. Tujuannya apa Bapak Ibu? Karena sekarang kan ada guru wali itu Bapak Ibu. Nah, di dalam guru wali itu kan kita juga mendampingi siswa-siswa kita, ya. Terkadang siswa kita itu ada masalah, biasanya kan larinya ke guru BK, begitu nih. Nah, sekarang dengan adanya 7 jurus BK hebat ini diberikan ke Bapak Ibu wali wali kelas atau guru lain selain guru BK, tujuannya agar panjenengan semuanya memiliki jurus-jurus yang BK punya seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, jurus pertama adalah kenali potensi. Jurus kedua yaitu kelola emosi. Yang ketiga resiliensi. Yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang kelima yaitu koneksi. Keenam kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Dari ketujuh jurus itu, saya memilih 2 jurus yang diberikan ke anak, yaitu jurus kedua dan jurus keempat. Jurus kedua itu adalah kelola emosi. Nah, di dalam kelola emosi, sebelum masuk ke materi, saya akan membagikan satu kertas. Satu guru mendapatkan satu kertas, Bapak Ibu. Oke, sudah. Tidak diperlukan alat tulis, hanya yang digunakan adalah kertas dan tangan panjenengan. Nah, nantinya Bapak Ibu, kalau saya membacakan cerita, ya nanti panjenengan mendengarkan instruksi dari saya. Kalau misalnya kalian lagi perasaan senang, kertasnya bisa dielus-elus Bapak Ibu, dielus-elus. Kalau jenengan jengkel atau marah, kertasnya bisa diul-ul atau disobek boleh. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah, oke. Saya akan membacakan ceritanya. Ibaratkan kertas itu adalah seseorang yang jenengan alami gitu ya, masalahnya sedang jenengan alami. Oke. Bisa tutup mata? Matanya bisa ditutup? Ya, tidak boleh contek-contekan ya. Mas Pandu dulu dibacakan silos-silos. Oke, sudah? Tutup matanya semuanya Bapak Ibu. Boleh tersenyum, boleh nangis, boleh marah,
boleh. Ya, yuk, silakan tutup matanya dulu Bapak Ibu. Saya akan membacakan ceritanya. Pada suatu hari, Bu Devi akan melaksanakan ujian kenaikan pangkat. Saat ada ujian kenaikan pangkat itu, Bu Devi sudah menyiapkan beberapa perangkat yang harus akan dibawa ke sekolahan. Hari demi hari, Bu Devi sudah mengumpulkan perangkat apa saja, bahan ajar apa saja yang akan disiapkan untuk penilaian. Keesokan harinya, hujan turun lebat sekali. Perjalanan sangat macet, jalan-jalan berlubang. Apalagi di tengah perjalanan, motor Bu Devi bannya bocor. Setelah bannya bocor, Bu Devi mampir ke tukang tambal ban. Saat di tukang tambal ban itu, tukang tambal ban masih menempel ban orang lain gitu. Jadi Bu Devi harus menunggu beberapa jam. Setelah itu, setelah ban motornya Bapak Ibu dibenarkan, Bu Devi tadi melaju ke sekolah dengan menunjukkan jam 7.15, menandakan Bu Devi sudah terlambat datang ke sekolah. Sesampainya di sekolah, pada saat parkir motor, ternyata tugas dan alat peraganya itu tertinggal di balik. Rasanya pengen, tapi Bu Devi masih bisa menahan. Ketika itu, bel sudah menunjukkan jam pelajaran pertama. Bu Devi harus masuk, tetapi Bu Devi masih memikirkan alat peraga yang tertinggal di tukang tambal ban tadi. Sesampainya di kelas, seorang anak yang bernama Dastan tiduran di lantai kelas. Dia setelah tiduran, dia mengambil bola dan izin ke Bu Devi. Bu, boleh nggak Bu, nggak usah pelajaran, main bola aja. Bu Devi hanya terdiam. Bu Devi hanya terdiam dan tidak menghiraukan omongan Dastan. 2 jam berlalu, pembelajaran BK telah usai. Bu Devi keluar kelas dan kembali ke ruang BK. Sesampainya di ruang BK, Dastan yang tadinya sangat menjengkelkan, sangat membuat hati Bu Devi sakit, Dastan berlari ke ruang BK dan membawa alat peraga. Ternyata alat peraga itu ditemukan Dastan di jalan. Setelah dikembalikan, Bu Devi membuka tas yang berisi alat peraga pembelajaran dan yang dibutuhkan itu, alhamdulillahnya di tas masih utuh dan tidak terjadi sesuatu. Oke, sekian. Bisa dibuka matanya Bapak Ibu? Oke, saya melihat ada yang diuntel-untel, ada yang masih lurus gitu ya. Oke, saya saya lihat dari Pak Rohim dulu ya. Dari Pak Rohim, kertasnya terlihat sudah ada apa ini Pak Juni Pak, remasan gitu ya. Tapi belum ada sobekan. Nah, dari Pak Rohim, kenapa Pak Rohim tadi sempat meremas kertasnya? Dari awal dengar nama Dastan kan, saya kan pernah mengajar di Dastan. Dan tentu anaknya seperti yang Bapak Ibu yang sudah tahu, menggemaskan sekali, sampai menggemaskan itu. Ya seperti itulah. Jadi ketika nama Dastan dan dia sampai di kelas, dia tiduran dan bermain bola, itu saya sangat
gemes situ. Dan sampai saat itu dia sudah membawakan alat ATK dan saya merasa itu sudah ada kebaikan di hatinya. Terus pada saat ada kebaikan kertasnya diapain Ya, Pak? saya usul. Oh, dilusuk. Sudah. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Rohim, tepuk tangan untuk Pak Rohim. Oke, tadi Pak Rohim yang kertasnya sudah diremas-remas ya. Sekarang saya melihat juga Pak Ube, kertasnya masih halus banget ini. Oke, Pak Ube bisa memberikan apa ya, masukan kenapa kertasnya seperti itu? Terima kasih Bu Devi. Minta izin Bapak Ibu untuk bicara. Mengapa kertasnya masih halus seperti ini? Karena yang pertama yang saya tanam dari kisah itu menurut saya hal yang lumrah, gitu kan. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata, yang pertama, menurut saya pribadi Bu, kalau anak melakukan kesalahan itu hal yang lumrah, kewajiban kita untuk meluruskan dan memperbaiki. Dan kesalahan yang dilakukan oleh anak ataupun kesalahan dari diri kita itu sebenarnya bisa kita lakukan hal yang untuk supaya tidak bermarah gitu. Contoh kalau kita seandainya kita mau telat, itu kan kita bisa ngobrol dengan guru yang ataupun dari pimpinan yang ada di sekolah. Kalau seandainya si Dastan itu melakukan hal seperti itu, tentu aja latar belakang terjadinya itu tentu yang mengaruhi Mas Dastan ini berbuat hal yang seperti itu ya. Menurut saya seperti itu. Dan apakah iya Mas Dastan itu sebegitunya sehingga dicap anak yang baik? Kita tidak tahu masa depan anak. Kita hidup bersama kepingan dari kehidupan anak-anak kita di SMP seperti itu. Jadi menurut saya hanya letakkan tangan saya di kertas, ya di kertas saya tidak mau ngelus, cuma saya seperti ini aja. Artinya apa? Banyak hal yang belum saya ketahui seperti itu. Banyak hal yang belum saya ketahui mengapa anak melakukan hal seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu Pak Ube. Oke Bapak Ibu. Nah, betul sekali tadi juga yang diutarakan Pak Rohim maupun yang diutarakan Pak Ubay itu semuanya tidak ada yang salah nih. Jadi seorang manusia itu pasti mempunyai emosi positif maupun emosi yang negatif. Begitu pula dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Kemarin saat saya memberikan materi seperti ini, anak itu taunya emosi itu juga marah gitu ya. Taunya aku emosi itu marah. Ternyata setelah melakukan pembelajaran ini, anak-anak jadi tahu, oh ternyata emosi itu nggak hanya marah ya Bu. Oh ternyata emosi itu bahagia juga, apa namanya, cinta juga, itu termasuk juga emosi seperti itu. Nah benar sekali tadi yang diungkapkan Pak Ube, bahwasanya kalau kita sudah meremas ya Bapak Ibu seperti ini ibarat hati seorang anak didik kita. Jadi terkadang kita pun kalau di sekolah maupun di rumah itu kan punya masalah yang anak tidak tahu ya Bapak Ibu. Terkadang kita juga jengkel, capek, wis ngajari 10 jam apa jenenge ono masalah koyo ngene. Terus dhewe meh cerita karo sapa? Waduh karo kancane ya malah diguyu tok gitu kan Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu terkadang kita melihat anak itu dari covernya saja nih. Kita tidak pernah bertanya kalau ada masalah kan kita masih tanya kan nopo terlambat kayak gitu kan. Kita tidak pernah tanya apa yang terjadi, kamu terlambat itu apa, yang menyebabkan kamu terlambat apa, seperti itu. Nih, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, bahwasanya kalau
hati ini, berat hati anak kalau sudah seperti ini itu tidak bisa kembali seperti semula. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, di pembelajaran biasanya kan kita urutannya ada pendahuluan, inti, dan penutup ya. Nah, kalau di di 7 kebiasaan BK Hebat ini kita menggunakan pendekatannya ARKA Bapak Ibu. A-nya yang pertama itu adalah aktivitas, R-nya itu adalah refleksi, terus K-nya adalah konsistensi dan konseptual, mohon maaf, yang A terakhir adalah aplikasi. Seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu ini ada model pembelajaran ARKA Bapak Ibu. Ya, nanti untuk berkelanjutan kita membedah ARKA ini ada sendiri nanti ada tutornya yang lebih handal. Oke Bu Nurul, next lagi. Nah, ini Bapak Ibu implementasi di jurus 2. Dalam jurus 2 kemarin saya ke anak-anak lebih menekankan kelas bernuansa sel. Kelas bernuansa sel. Apa itu sel? Iya, betul sekali. Apa Bu Eva? Sosial emosional learning. Apa itu Bapak Ibu? Ya Bu Eva, silakan Bu Eva. Barangkali Bu Eva tahu, Bu Eva kan saya tadi menekankan ke anak kelas bernuansa sel. Ya, Bu Eva tadi sedikit tahu apa itu selnya Bu Eva? Seingat saya Bu, sosial emosional learning. Berarti pembelajaran bersosial dan ada unsur emosinya. Jadi di saat anak mulai bosan atau mungkin emosinya tidak terkontrol, nanti kayak ada waktu jedanya dulu buat mengistirahatkan, menenangkan perasaan dan pikiran. Mungkin seperti itu. Oke, tenang. Oke, benar sekali Bapak Ibu tadi yang disampaikan Bu Eva. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya masuk di kelas itu kan yang masuk di kelas bukan hanya guru BK ya, Bu Eva selaku guru TIK dan guru IPA juga informatika itu juga mengalami adanya masalah yang ada di kelas. Nah, contohnya kemarin Bu Eva waktu di kelas Bapak Ibu, kenapa saya mengedepankan kelas bernuansa sel? Karena benar sekali yang diucapkan Bu Eva tadi, banyak sekali anak-anak di kelas kita itu kadang kalau jam istirahat atau mungkin jam pembelajaran, kadang itu ada yang tidak sengaja jiwit temennya atau ngeplak temennya, terus temennya yang satunya itu tidak terima dan akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kenapa saya memberikan materi ini ke panjenengan, biar panjenengan juga menguasai jurus-jurus yang ada di BK seperti itu. Nah, yang sampingnya Bapak Ibu menjaga rutinitas positif dalam kehidupan sehari-hari, terus disiplin tumbuh dari kesadaran bukan dari paksaan Bapak Ibu. Contohnya tadi Mas Dastan, dia kalau berangkat sekolah itu kan terkadang sepatunya itu diinjak belakangnya, bahasa Indonesia apa gitu? Diinjak belakangnya. Kalau kita negur Mas Dastan dengan emosi, dengan kata-kata yang keras, apakah Mas Dastan mau menerima peringatan kita? Tidak. Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Diberikan instruksi atau kata-kata yang lembut seperti, oh Cang Ganteng, hari ini terima kasih ya sudah berangkat. Oh ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan saya memberikan afirmasi positif ke Mas Dastan itu benar juga. Setiap kali saya ngajar di kelas, dia lewat itu, dia pasti berhenti dan dia menyapa, Bu Devi, dimanapun itu Bu. Dulu kalau saya memberikan afirmasi ke dia dengan kata-kata kasar, sepatumu neng di, kurang gue sepatu, sabukmu neng di. Karena dia tuh setiap hari kalau pakai baju OSIS, nyong sewu, atributnya itu tidak lengkap. Nah, dengan saya, saya juga jengkel Bapak Ibu.
saya juga emosi saya yang keluar adalah emosi negatif. Terus saya rubah paradigma, oh jajal, tak sapa dengan yang halus, maupun aslinya ya orang ngono ya. Dengan kata-kata, ya Allah, Masya Allah, hari ini ganteng sekali. Oh, nganu ya, apa jenisnya dasimu di mana? Ketinggalan di kelas kok, yaudah hari ini dipakai ya. Padahal sampai kelas itu nggak dipakai Bapak Ibu. Tetapi dengan kita memberikan sedikit apa ya sentuhan ke hatinya, bisa jadi anak itu mau mendengarkan kita seperti itu. Bapak Ibu, kena alasan saya memilih jurus 2 itu ada 5 alasan Bapak Ibu. Yang nomor 5 tadi sudah saya sampaikan bahwasanya saya ingin merancang kelas bernuansa sel seperti itu. Nah, dan yang nomor 1 itu mengelola stres dan kecemasan siswa. Siswa harus dapat mengelola emosi sendiri dengan baik. Contohnya kemarin Bapak Ibu, saat saya melakukan memberikan materi ini di kelas 7D, itu saksinya Pak Agus. Kita sudah selesai simulasi, kita mau keluar kelas, ada anak yang bertengkar ya Pak Agus. Ada anak yang bertengkar, terus digeret Pak Agus lagi dan bilang, loh gue ini belajar kelola emosi, kenapa gue malah tukaran? Oke, kalau seperti itu silahkan duduk dulu. Terus tadi yang sudah disampaikan Bu Devi bagaimana cara mengelola emosi. Emosi apa yang muncul saat itu? Marah kan Bapak Ibu? Nah, nek marah tuh piye? Coba kan di kelas ada mohon maaf Bapak Ibu, kemarin itu anak-anak saya suruh membuat ini, ada emoticon seperti ini dan ada emoticon tracker. Terus ada lagi yang pada saat anak marah atau sedih atau bahagia, itu dia bisa menyelipkan ke gambar mana yang dia alami saat ini, emosi apa yang sedang dia ungkapkan saat ini. Misalnya tadi yang sedang berantem tadi, wes kamu dulu. Kalau kita sebagai guru kelas nih Bapak Ibu, kita bertanya, apa emosi apa yang kamu luapkan saat ini? Kalau dia misalnya memasukkan di emoticon yang marah atau merah, warna merah, berarti dia sedang marah. Begitu pula dengan yang satunya, emosi apa yang kalian rasakan saat ini, yang kalian munculkan saat ini. Yang satunya bilangnya gembira. Kenapa gembira? Loh Bu, aku kan cuma guyonan Bu, aku ora tenanan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melakukan apa namanya ya, kalau BK itu namanya konseling, kalau Bapak Ibu namanya apa nih? Wawancara apa ya jadinya ya? Melakukan kayak pertanyaan, kenapa sih kok tukaran dan lain sebagainya. Nah, investigasi. Apa jadinya Ibu Imam? Interogasi ya, pokoknya menganalisis seperti itu. Itu kan biar Bapak Ibu tidak langsung mengejudge anak, bisa juga di kelas kalian kan ada papan cuaca emosi, diajak kayak gitu. Apa? Mengapersepsi. Nah, ya. Nah, itu bisa diajak Bapak Ibu di kelas anak-anak, itu sudah ada contohnya seperti ini. Ada awan emosi, ada emoticon tracker. Terus anak-anak juga kemarin sudah apa Pak Agus? Sosiodrama. Oh iya, sosiodrama. Jadi murid, jadi guru BK, jadi orang tua dan jadi siswa. Dan anak-anak bisa menggunakan dan bisa merancang kelas bernuansa sel seperti itu Bapak Ibu. Next, guru. Oke, tadi sudah Bapak Ibu yang tahapan belajarnya ya, arkanya ya sudah bisa dilihat. Next, menurun. Oke, ini kemarin di kelas 7D itu waktunya hampir 2 JP, 80 menit Bapak Ibu. Dan kenapa sangat lama sekali? Karena pada saat jurus 2 itu paling lama adalah membuat peta emoticon seperti ini. Next, menurun. Oke, jurus 2 sudah usai, kita berlanjut ke
jurus 4. Jurus 4 apa Bapak Ibu? Jaga konsistensi. Oke, biar tidak ngantuk silahkan kalian berdiri Bapak Ibu berpasangan bisa? Oke. Acaranya gimana? Oh ya wes, karena kita menghargai yang lebih sepuh Bapak jadi oh iya, budaya Indonesia saja. Oke, kita pakai ikut yang biasa. Biasa ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, yang menang, silakan yang menang genggam tangannya kuat-kuat. Sudah? Sudah? Siap? Yang menang genggam tangannya kuat-kuat. Yang kalah tugasnya adalah bagaimana cara agar genggaman tangan teman jenengan bisa terbuka tanpa adanya sentuhan. Siap? Tanpa adanya sentuhan. Sudah? Siap ya? 1, 2, 3. Tanpa adanya sentuhan. Tanpa adanya sentuhan. Oke, waktunya hanya 15 detik. Sekarang gantian menggenggam. Yang kalah gantian menggenggam. Yang menang boleh membuka genggamannya ini dengan sentuhan. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ayo. Oke Bapak Ibu, dari permainan yang pertama tadi, siapa tangannya yang bisa membuka? Yang tanpa sentuhan tapi bisa membuka? Bu Suko dengan Bu Ana. Oke. Bu Suko dengan Bu Ana bisa memberikan penjelasan kenapa tangannya bisa membuka tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jenny untuk kesempatannya. Saya membuka tangannya Ibu Ana tanpa sentuhan itu adalah lebih ke seperti halus itu ya, sentuhan halus tapi tidak tersentuh. Saya kasih barang yang berharga ataupun kalau misalnya anak seperti diiming-imingi itu ya, memberikan barang kesukaannya sehingga anak itu bisa lulus seperti itu. Oke, tepuk tangan. Tadi saya juga yang permainan kedua saat tangannya boleh disentuh, saya melihat Pak Ube dan Bu Pat tadi sepertinya terasa perih-perih apa tadi? Boleh memberikan alasan Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ube sedikit agak memaksa ya membuka tangannya sehingga karena mungkin terasa apa ya kayak ngerasain agak sakit gitu, akhirnya ya sudah tangan saya buka. Pasrah. Saat dipaksa sedikit-sedikit atau langsung diledokin gitu Mbak? Sedikit-sedikit sih, awalnya nggak terasa ya. Awalnya nggak terasa, terus akhirnya sakit ya Bu Pak. Oke, terima kasih Bu Pak, tepuk tangan.
Oke, baik. Tadi Bapak Ibu sudah memberikan refleksi dari permainan tadi ya Bapak Ibu. Nah, tadi dari Bu Suko, terus Bu Pa juga luar biasa sekali. Benar sekali Bapak Ibu. Kemarin saya juga mencontohkan ke anak bahwasanya menjaga konsistensi itu sangat berat. Ya, biar saya saja menanggung berat, kalian jangan. Oke. Kemarin yang saya contohkan di kelas itu adalah pola menurunkan berat badan atau diet Bapak Ibu. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya sudah mengalami ya, menjaga konsistensi untuk turun berat badan itu sangat luar biasa susahnya. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak konsisten. Saya pengennya hasilnya instan dan hasilnya baik. Padahal konsisten itu kan sudah bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Benar apa tadi yang dikatakan Bu Pak Ubay masuk ke tangannya pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Yang awalnya sih buka dulu jempolnya dulu ya Bu Pak, terus sampingnya dan jari ketiga akhirnya kebuka semuanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Coba bayangkan ya Mas. Nah, begitu pula dengan konsisten Bapak Ibu. Kalau kita kerjakan secara sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Beda lagi kalau kita langsung melakukannya langsung banyak gitu kan, tidak bisa nih Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Next, di jurus 4 ini saya juga mengajarkan anak untuk membuat habit loop Bapak Ibu. Kebiasaan tidur tepat dan bangun tidur cepat, bangun tepat. Dan saya juga menggunakan buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah diberikan sekolahan ke anak. Nah, itu saya menggunakan itu juga. Ada contohnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang dan rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak saya suruh menuliskan kenapa bangunnya kesiangan, kenapa bangunnya kok bisa basi, itu dituliskan di sini semuanya oleh anak. Dan anak sudah menyadari bahwasannya kenapa nggak bisa berangkat sekolah tepat waktu, karena kebiasaannya perlu diubah seperti itu. Dan ini juga habit loop-nya juga saya serahkan ke anak juga untuk dipasang di kamarnya masing-masing, begitu. Kemarin di pemberian jurus keempat Bapak Ibu ada sedikit kendala bahwasanya hari yang sudah dijadwalkan itu kan hari Kamis dan anak-anak itu kan libur Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa menggunakan anak kelas 7G yang sudah terjadwalkan di LMS yang saya upload, dan saya menggunakan anak-anak Pick Air. Saya pilih satu kelas, siapa yang mau mengikuti kegiatan jurus 4 kemarin, dan alhamdulillah ada 24 anak yang mengikuti kegiatan jurus 4. Nah, ini Bapak Ibu, saya pengennya seluruh siswa mampu memahami kesadaran versus paksaan. Terus ada juga yang saya mengajarkan disiplin positif dan disiplin biasa. Lalu ada 10 tombol ajaib dan lingkaran habit loop yang tadi sudah saya berikan. Oke Bapak Ibu, ada 2 dukungan yang diharapkan. Harian ya Bapak Ibu. Kita kalau mengerjakan langsung sehari semalam, rasanya kayak ya Allah, saya pernah merasakan kompal, belum di scan, belum di upload, belum di apa, rasanya emosi sendiri nih Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya menularkan ilmu sama Bapak Ibu walaupun hanya 2 jurus. Yang pertama
jaga konsistensi. Yang kedua adalah kelola emosi. Pengennya ilmu ini terserap sama Bapak Ibu dengan baik dan bisa diaplikasikan untuk anak, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu, waktu tidak. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, waktu tidak terasa sudah menunjukkan pukul 14.00, yang itu akhirnya materi saya sudah selesai, pembelajarannya, materi yang diberikan ke panjenengan sudah selesai. Insya Allah nanti materinya bisa saya share ke panjenengan untuk dikembangkan lagi di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Matur nuwun sangat atas kehadirannya. Semoga panjenengan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Insya Allah sore nanti kelunting. Oke, sebelum menutup kegiatan sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. BK Sahabat Siswa. Oke, terima kasih. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mandiri dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangani situasi.